Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Ketemu lagi sama aku Sally. Nah teman-teman, aku masih ada di ruangan komputer kayak kemarin. Ini adalah ruang komputer karena di sini cahayanya bagus. Nah hari ini aku juga nggak tahu mau ngomongin apa, tapi karena aku baca komen-komen katanya teman-teman senang kalau aku upload video, kalau aku sharing gitu. Mudah-mudahan sih apa yang aku sampaikan bermanfaat ya, walaupun mungkin ya masih gitu-gitu aja teman-teman, masih dalam proses belajar, tapi mudah-mudahan ada yang bisa diambil baiknya ya teman-teman. Dan untuk teman-teman yang masih merasa patah hati, patah semangat, sedih, kecewa, itu sebenarnya nggak apa-apa, itu adalah proses gitu. Karena aku juga pernah ngalami dan terkadang masih mengalami. Jadi kalau misalkan aku flashback, aku mengalami atau aku berproses dengan endometriosis dan adenomiosis ini udah 9 tahun, seusia dengan usia pernikahan aku. Karena mulai dari situ aku melakukan tindakan-tindakan. Kalau sebelumnya kan memang udah dari SMP, sejak pertama aku menstruasi pertama kali itu aku udah rutin ke dokter kandungan, tapi karena ternyata trouble-nya ketemunya setelah menikah, jadi segala proses yang aku jalani itu kerasanya tuh lebih setelah menikah ya teman-teman. Nangis wajar gitu kan, merasa patah hati, patah semangat wajar, tapi ya ada saatnya juga kita harus bangkit teman-teman, harus kembali semangat menata kehidupan gitu. Nah kemarin tuh aku baca komen, mana ya komennya, jadi gini, ada Mbak Vivi nanya, katanya rahim sebelah kirinya mengalami perlengketan, terus yang rahim kanannya, mungkin maksudnya tubanya ya, tubanya itu mengalami perlengketan, tuba kanannya sehat, terus dokter menyarankan operasi. Terus menurut aku itu harus operasi atau enggak, atau minum jamu-jamuan gitu. Aku sebelumnya enggak mengklaim jamu-jamuan atau rimpangan yang aku suka minum itu bisa menyembuhkan atau gimana, karena aku sendiri pun nggak merasa sembuh gitu, bukan itu sih teman-teman. Jadi ya aku minum rimpang itu ya salah satu ikhtiar aja, tapi ya aku juga nggak bisa menyimpulkan aku tuh hilang segala keluhan tuh dari situ, enggak gitu. Itu cuma salah satu ikhtiar aja teman-teman, dibarengi dengan ikhtiar-ikhtiar yang. Dan untuk masalah operasinya kalau misalnya menurut aku ya, dan mudah-mudahan gak salah, mungkin yang dimaksud Mbak Vivi ini adalah perlengketan di tuba. Kalau misalkan benar memang perlengketan di tuba atau tubanya non paten, penanganannya memang harus melakukan operasi. Biasanya dilakukan dengan laparoskopi, dan itu pun kita harus menimbang-nimbang efek dari operasi itu apa sih, karena operasi itu sendiri tuh bisa menyebabkan perlengketan lainnya juga. Kalau dari sepengalaman aku teman-teman, sebelum kita melakukan operasi, kita tuh harus pastikan dulu tahu apa langkah selanjutnya yang akan diambil setelah melakukan operasi. Jadi kalau misalnya aku karena juga berburu waktu dengan usia, jadi setelah operasi tuh aku harus ngapain itu aku mesti, atau saya tuh mesti tahu planning yang mau dilakukan tuh apa. Karena kalau misalnya seperti yang udah cuma nunggu, nanti balapan lagi akan ada yang terjadi sesuatu. Jadi kalau misalnya aku sendiri sih akan misalnya menentukan hamil dengan bantuan dokter atau gimana lah, pokoknya ikhtiar yang lainnya, tapi nggak dengan menunggu gitu aja gitu. Jadi kayak memang ya harus udah siap ke depannya tuh mau kayak gimana. Kalau misalnya memang mau program hamil bantuan dengan dokter, ya harus sudah siapkan juga budgetnya teman-teman, karena menurut aku tuh nggak bisa setengah-setengah. Jadi nggak bisa setelah operasi nunggu gitu, nggak bisa gitu. Khawatirnya akan ada masalah-masalah lain yang timbul setelah itu, karena kan sayang banget nih udah dibuka, udah dibersihin, terus nanti kalau kita cuma nunggu waktu akan ada masalah-masalah reproduksi yang lainnya, kayak gitu sih menurut aku. Terus rasa ada yang nanya, Kak, rasa anusnya tuh seperti apa dan berlangsung berapa lama saat haid? Bagaimana cara ngobatin nyerinya? Sesungguhnya aku juga udah lupa nyeri anusnya itu kayak gimana, tapi ingat aku tuh kayak rasanya tuh bokong tuh berat banget teman-teman, kayak bokong tuh berat, terus suka susah buang air besar. Jadi kayak
dalam masa periode nyeri anus itu BAB-nya kurang lancar gitu, jadi kayak nggak bisa nentuin itu tuh nyerinya tuh nyeri pengen BAB atau nyeri mules biasa atau nyeri kayak gimana, pokoknya tuh udah nggak karuan rasanya. Tapi aku juga udah lupa nih udah lupa rasa nyeri itu, dan mudah-mudahan sih nggak balik lagi ya teman-teman. Tapi seingat aku tuh kayak gangguannya tuh aku suka susah BAB juga teman-teman. Kalau udah nyeri anus tuh pasti BAB-nya tuh nggak bisa gitu, karena aku juga bingung itu gimana. Pokoknya ada ketidaknyamanan dari pinggang sampai ke anus itu, kayak mungkin kayak merosot gitu loh, kayak berat gitu. Tapi kalau untuk detailnya aku juga agak susah sih menjelaskannya. Dan untuk penanganannya sih ya mungkin kalau teman-teman yang nyimak video aku juga ya penanganannya nggak jauh-jauh dari itu aja sih teman-teman. Aku selama ini yang aku lakuin benar-benar cuma mengubah pola makan, olahraga sedikit-sedikit kayak gitu. Terus yang terakhir aku minum bantuan si propolis tersebut gitu, yang kemarin aku bikin videonya. Tapi kalau untuk usaha-usaha yang lainnya sih ya berjalan apa adanya aja. Jangan lupa the power of doa gitu, karena apapun yang kita lakuin itu benar-benar tergantung dari doa teman-teman. Terus untuk yang nanya kista aku masih ada nggak, kista endometriosis aku itu udah nggak ada teman-teman. Kista endometriosisnya udah nggak ada, tapi aku punya adenomiosis 3 cm. Dan aku selama ini nggak berkoar-koar kalau misalnya aku sudah sembuh dari endometriosis, karena endometriosis itu adalah sesuatu yang mungkin aja akan kembali kapanpun gitu. Jadi aku nggak bisa jumawa mengklaim diri aku udah sembuh terbebas dari endometriosis, karena yang dulu pun aku udah nggak ada endometriosisnya, udah operasi terus tiba-tiba numbuh lagi. Jadi aku nggak bisa bilang kalau aku itu udah sembuh dari endometriosis gitu. Nah untuk perkara yang lain-lainnya sih aku cuman manage hati teman-teman. Jadi ya mengelola perasaan sih, lebih ke mengelola perasaan. Udah sering banget aku bilang aku akan menjauhi sesuatu yang mungkin akan membuat perasaan aku nggak baik gitu, kayak gitu-gitu. Jadi mungkin orang akan berpikir jadi lebih menutup diri, tapi bagi aku itu nggak masalah selagi masih bersosial, jadi makhluk manusia yang bersosial sih nggak apa-apa gitu. Tapi kalau untuk maksudnya tuh pertemanan yang akrab, pertemanan yang dekat, persahabatan kayak gitu tuh aku udah kayak menutup diri teman-teman. Jadi bersosialisasi ya selayaknya kodratnya manusia adalah makhluk sosial gitu, tapi tidak untuk yang yang dalam gitu loh teman-teman gitu. Dan aku sudah tidak terlalu memperdulikan apapun omongan orang gitu. Kalau tentang bukan tentang pribadi sih. Kalau pribadi kan kalau ada kritikan yang bagus ya kenapa enggak gitu. Tapi kalau misalnya untuk urusan ini nih gitu, entah urusan kesehatan, urusan anak segala macam, mungkin aku akan tutup telinga kanan dan kiri, bodo amat gitu teman-teman. Jadi aku juga merasa 2 tahun terakhir ini ya lebih baik gitu. Jadi rumah tangga pun ya alhamdulillah sih, kalau rumah tangga emang dari dulu sejauh ini adem ayem aja gitu. Tapi menciptakan satu rumah tangga yang lebih sehat gitu. Dan mindset aku mungkin kalau kayak Mbak Vivi tadi stres karena menunggu momongan, ya nggak salah juga gitu. Mungkin semua orang yang berumah tangga ingin mempunyai keturunan, tapi kalau bagi aku sendiri itu bukan goal yang mati-matian harus aku capai. Kalau misalnya aku udah ikhtiar dan hasilnya ya belum Tuhan kasih, ya nggak apa-apa gitu teman-teman. Itu tidak membuat aku lantas jadi hancur, enggak gitu. Jalanin aja, happy aja teman-teman gitu deh pokoknya. Segitu dulu video aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.